Fikri duduk di teras rumahnya, menikmati sore yang tenang. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa aroma segar dari taman yang terawat di seberang jalan. Dia memandangi langit yang mulai berwarna jingga, tanda bahwa matahari akan segera terbenam. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang jauh, terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang kadang terasa monoton. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, Fikri melihat sosok yang tidak asing lagi. Ana, tetangga baru yang pindah ke kompleks perumahan mereka beberapa minggu lalu, sedang berjalan santai di trotoar. Dengan perut yang membesar, Ana tampak anggun dan menawan. Fikri tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Senyumnya yang cerah dan tatapan matanya yang hangat membuat jantung Fikri berdebar lebih cepat. Dia merasa ada magnet yang menariknya untuk mendekat. Fikri tahu bahwa Ana sedang hamil, dan meskipun itu adalah masa yang penuh tantangan, dia melihat keindahan dalam diri Ana. Dia teringat saat pertama kali melihatnya, ketika Ana sedang mengatur taman kecil di depan rumahnya. Dia tampak begitu bersemangat, berbicara dengan tanaman-tanaman yang baru ditanam seolah mereka adalah teman baiknya. Fikri merasa terpesona oleh cara Ana merawat lingkungannya, dan dia ingin mengenalnya lebih dekat. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Fikri berdiri dan melangkah menuju Ana. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saat dia mendekat, Ana menoleh dan tersenyum. Senyumnya membuat Fikri merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang. "Hai, Ana. Apa kabar?" sapanya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. "Hai, Fikri. Baik, terima kasih. Bagaimana denganmu?" jawab Ana dengan suara lembut yang membuat Fikri merasa nyaman. Mereka mulai berbincang-bincang tentang cuaca, kehidupan sehari-hari, dan hal-hal kecil lainnya. Fikri merasa seolah waktu berhenti saat mereka berbicara. Setiap kata yang keluar dari mulut Ana terasa seperti melodi yang indah. Ana menceritakan tentang kehamilannya, bagaimana dia merasa bersemangat dan sekaligus cemas menghadapi peran barunya sebagai seorang ibu. Fikri mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara Ana berbicara tentang harapannya untuk bayi yang akan lahir. Dia bisa merasakan cinta dan dedikasi yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkan Ana. Fikri merasa terhubung dengan Ana lebih dari sekadar tetangga. Dia merasa seolah mereka berbagi sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang mengerti. Setelah beberapa saat berbincang, Fikri melihat Ana kesulitan membawa beberapa kantong belanjaan. Tanpa berpikir panjang, dia menawarkan bantuan. "Boleh saya bantu?" "Sepertinya kantong itu cukup berat," katanya sambil tersenyum. Ana terlihat ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk dengan senyuman. "Terima kasih, Fikri. Itu sangat membantu." Fikri mengambil alih beberapa kantong belanjaan dan mereka mulai berjalan menuju rumah Ana. Selama perjalanan, mereka terus berbicara, dan Fikri merasa semakin nyaman. Dia tidak hanya membantu Ana, tetapi juga merasakan kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Setiap tawa dan senyuman Ana membuat Fikri merasa lebih dekat, seolah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Sesampainya di depan rumah Ana, Fikri membantu meletakkan belanjaan di dalam rumah. Ana mengundangnya untuk masuk sejenak. "Mau minum sesuatu?" tawarnya. Fikri merasa senang dan sedikit terkejut, tetapi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. "Tentu, saya akan senang sekali," jawabnya. Di dalam rumah, suasana terasa hangat dan nyaman. Ana menawarkan Fikri segelas jus jeruk segar. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun indah, dikelilingi oleh tanaman hias yang Ana rawat dengan penuh cinta. Fikri memperhatikan detail-detail kecil di sekelilingnya, dari lukisan-lukisan di dinding hingga aroma harum dari lilin yang menyala. Semua itu menciptakan suasana yang intim dan akrab. Saat mereka berbincang, Fikri merasa semakin terpesona oleh Ana. Dia tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kepribadian yang ceria dan penuh semangat. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian masa depan. Fikri merasa seolah mereka berada dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari segala kesibukan di luar. Ana menceritakan tentang mimpinya untuk memiliki taman yang indah di belakang rumahnya, tempat di mana dia bisa bermain dengan anaknya kelak. Fikri mendengarkan dengan penuh perhatian, membayangkan betapa bahagianya Ana saat melihat anaknya tumbuh di tempat yang penuh cinta dan keindahan. Dia merasa terinspirasi oleh semangat Ana dan ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Saat percakapan berlanjut, Fikri tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa cantiknya Ana saat dia berbicara tentang hal-hal yang dia cintai. Senyumnya yang tulus dan matanya yang berbinar membuat Fikri merasa terpesona.
Dia menyadari bahwa dia tidak hanya tertarik pada Ana sebagai seorang wanita, tetapi juga pada kepribadiannya yang hangat dan penuh kasih. Setelah beberapa saat, Fikri merasa bahwa saatnya untuk pulang. Dia tidak ingin mengganggu waktu Ana lebih lama lagi. Namun, sebelum pergi, dia merasa perlu untuk mengungkapkan sesuatu. Ana, saya senang bisa berbicara denganmu hari ini. Saya berharap kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, katanya dengan tulus. Ana tersenyum, dan Fikri bisa melihat kilau di matanya. Saya juga, Fikri. Terima kasih sudah membantu dan menghabiskan waktu bersama saya. Saya merasa sangat nyaman berbicara denganmu, jawabnya. Fikri merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata Ana. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa. Saat Fikri melangkah keluar dari rumah Ana, dia merasa seolah dunia di sekelilingnya lebih cerah. Dia tidak hanya meninggalkan rumah Ana, tetapi juga membawa pulang perasaan hangat yang baru saja tumbuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang menarik, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Dengan senyuman di wajahnya, Fikri melangkah pulang, merasakan harapan dan kebahagiaan yang baru. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Ana, tetangga cantiknya yang sedang hamil. Hari-hari berlalu, dan Fikri dan Ana semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setiap pertemuan membawa kehangatan baru dalam hidup mereka. Fikri merasa seolah-olah dia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan Ana menjadi cahaya yang menerangi jalannya. Mereka berbagi tawa, cerita, dan harapan, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Suatu sore, Fikri mengajak Ana untuk berjalan-jalan di taman dekat kompleks perumahan mereka. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni yang bermekaran, dan suara burung berkicau menambah suasana yang damai. Ana terlihat cantik dalam gaun sederhana yang menonjolkan kehamilannya. Fikri tidak bisa menahan senyumnya saat melihat Ana berjalan di sampingnya, tampak anggun dan penuh semangat. Fikri, lihat. Bunga-bunga ini sangat indah, seru Ana sambil menunjuk ke arah hamparan bunga mawar yang mekar. Fikri mengangguk, terpesona oleh antusiasme Ana. Mereka memang cantik. Seperti kamu, jawabnya, dan dia merasa sedikit malu setelah mengucapkan kata-kata itu. Namun, Ana hanya tertawa, membuat Fikri merasa lebih tenang. Mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh keindahan alam. Fikri melihat Ana dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ana, bagaimana rasanya menjadi seorang ibu? Tanyanya, ingin tahu lebih banyak tentang perasaannya. Ana tersenyum, matanya berbinar saat dia mulai berbicara. Rasanya campur aduk, Fikri. Saya sangat bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Ini adalah pengalaman baru bagi saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk bayi ini, ungkap Ana dengan tulus. Fikri bisa merasakan ketulusan dalam suaranya, dan dia terpesona oleh cara Ana berbicara tentang masa depan. Bayi ini pasti akan beruntung memiliki ibu sepertimu, kata Fikri, dan Ana menatapnya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Fikri. Itu berarti banyak bagi saya, balas Ana, dan Fikri merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin selalu ada untuk Ana, mendukungnya dalam setiap langkah perjalanan ini. Saat mereka berbincang, Fikri tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa cantiknya Ana saat dia berbicara tentang impian dan harapannya. Senyumnya yang tulus dan cara dia berbicara dengan penuh semangat membuat Fikri semakin terpesona. Dia merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari segala kesibukan di luar. Setelah beberapa saat, Ana mengalihkan pembicaraan. Fikri, apa impian terbesarmu? Tanyanya, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Fikri terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia merasa senang bisa berbagi. Saya ingin memiliki bisnis sendiri suatu hari nanti. Sesuatu yang bisa membantu orang lain dan memberi dampak positif, jawabnya dengan semangat. Ana mendengarkan dengan seksama, dan Fikri bisa melihat kilau di matanya. Itu luar biasa. Saya yakin kamu bisa mencapainya. Kamu memiliki semangat yang besar, puji Ana, dan Fikri merasa bangga mendengar kata-kata itu. Dia ingin Ana tahu bahwa dia percaya pada dirinya, sama seperti dia percaya pada Ana. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi impian dan harapan satu sama lain. Fikri merasa semakin dekat dengan Ana, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setiap tawa dan senyuman Ana membuatnya merasa lebih hidup, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Saat matahari mulai terbenam,
Fikri dan Ana memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Fikri merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia tidak ingin terburu-buru. Dia ingin memastikan bahwa Ana merasa nyaman dan aman bersamanya. Sesampainya di depan rumah Ana, Fikri merasa ada sesuatu yang harus dia katakan. Ana, saya sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Kamu membuat hari-hari saya lebih berarti, ungkapnya dengan tulus. Ana tersenyum, dan Fikri bisa melihat bahwa dia menghargai kata-katanya. Fikri, saya juga merasa begitu. Kamu adalah teman yang luar biasa, dan saya merasa nyaman berbicara denganmu, balas Ana, dan Fikri merasa hatinya berdebar. Dia ingin lebih dari sekadar teman, tetapi dia tahu bahwa dia harus bersabar. Hari-hari berikutnya, Fikri dan Ana terus bertemu. Mereka sering menghabiskan waktu di taman, berbagi cerita, dan saling mendukung. Fikri merasa semakin terikat dengan Ana, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Dia ingin melindungi Ana dan bayi yang akan lahir, tetapi dia juga ingin menunjukkan betapa berartinya Ana baginya. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Fikri melihat Ana tampak sedikit cemas. Ada yang mengganggumu? Tanyanya, khawatir. Ana menghela napas, dan Fikri bisa merasakan ketegangan di udara. Saya hanya berpikir tentang persiapan untuk bayi. Ada begitu banyak yang harus dilakukan, dan saya merasa sedikit kewalahan, ungkap Ana dengan jujur. Fikri meraih tangan Ana, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Kamu tidak sendirian, Ana. Saya di sini untuk membantumu. Kita bisa melakukannya bersama-sama, katanya dengan penuh keyakinan. Ana menatapnya dengan rasa terima kasih, dan Fikri merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Mereka mulai merencanakan persiapan untuk menyambut bayi. Fikri membantu Ana memilih nama, mencari perlengkapan bayi, dan bahkan merencanakan dekorasi untuk kamar bayi. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan mereka. Fikri merasa seolah-olah mereka adalah tim, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Saat mereka berbagi tawa dan cerita, Fikri menyadari bahwa dia tidak hanya jatuh cinta pada Ana, tetapi juga pada ide membangun masa depan bersama. Dia membayangkan bagaimana mereka akan menjadi orang tua yang baik, saling mendukung dalam setiap langkah. Ana adalah sosok yang sempurna untuknya, dan dia ingin menjadikan hubungan ini lebih dari sekadar persahabatan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Ana, Fikri merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dia menatap Ana dengan serius, merasakan ketegangan di udara. Ana, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai hubungan kita. Kamu adalah orang yang sangat berarti bagi saya, katanya, suaranya bergetar sedikit. Ana menatapnya dengan penuh perhatian, dan Fikri bisa melihat bahwa dia mendengarkan dengan seksama. Fikri, saya juga merasa hal yang sama. Kamu telah menjadi teman yang luar biasa, dan saya merasa nyaman bersamamu, balas Ana, dan Fikri merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat. Ana, saya ingin lebih dari sekadar teman. Saya ingin menjadi bagian dari hidupmu dan bayi kita. Saya ingin mendukungmu dalam setiap langkah perjalanan ini, ungkap Fikri dengan tulus. Ana terdiam sejenak, dan Fikri bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Akhirnya, Ana tersenyum, dan Fikri merasa seolah beban di pundaknya terangkat. Fikri, itu adalah hal terindah yang pernah saya dengar. Saya juga ingin kita menjadi lebih dari sekadar teman. Saya ingin kita membangun masa depan bersama, jawab Ana, dan Fikri merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Malam itu, di bawah sinar bintang, Fikri dan Ana saling berpegangan tangan, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka siap menghadapinya bersama. Dengan harapan dan cinta yang tumbuh di antara mereka, Fikri merasa yakin bahwa masa depan yang cerah menanti mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Fikri serta Ana semakin merasakan kedekatan yang mendalam. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan mereka. Fikri merasa seolah-olah dia telah menemukan rumah dalam diri Ana, dan Ana pun merasakan hal yang sama. Mereka berbagi tawa, cerita, dan harapan, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang mereka impikan. Suatu pagi, Fikri terbangun dengan semangat baru. Dia tahu bahwa hari itu adalah hari yang istimewa. Ana dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan rutin kehamilan, dan Fikri bertekad untuk mendampingi Ana. Dia ingin menunjukkan dukungannya dan menjadi bagian dari setiap langkah perjalanan ini. Setelah bersiap-siap, Fikri bergegas menuju rumah Ana.
Saat tiba, Ana sudah siap dengan gaun sederhana yang menonjolkan kehamilannya. Dia terlihat cantik dan bersinar. Fikri tidak bisa menahan senyumnya saat melihat Ana. "Kamu terlihat luar biasa hari ini," puji Fikri, dan Ana tersenyum lebar, merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Mereka berangkat menuju rumah sakit, dan selama perjalanan, Fikri berusaha mencairkan suasana dengan berbagai cerita lucu. Ana tertawa, dan Fikri merasa senang melihat senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa kehadirannya bisa membuat Ana merasa lebih tenang. Setibanya di rumah sakit, mereka mendaftar dan menunggu giliran untuk pemeriksaan. Saat menunggu, Fikri memperhatikan Ana yang tampak sedikit cemas. Dia meraih tangan Ana dan menggenggamnya erat. "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kita di sini bersama-sama," katanya dengan lembut. Ana menatapnya, dan Fikri bisa melihat rasa syukur di matanya. "Terima kasih, Fikri. Kehadiranmu sangat berarti bagi saya," balas Ana, dan Fikri merasa hatinya bergetar. Setelah beberapa saat, nama Ana dipanggil. Mereka masuk ke ruang pemeriksaan, dan Fikri tetap berada di samping Ana, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Dokter menyapa mereka dengan ramah dan mulai menjelaskan proses pemeriksaan. Fikri memperhatikan dengan seksama, berusaha menyerap semua informasi yang diberikan. Saat dokter melakukan pemeriksaan, Fikri merasakan ketegangan di udara. Dia melihat wajah Ana yang penuh harap dan cemas. Ketika dokter akhirnya menunjukkan gambar ultrasound, Fikri merasa seolah waktu berhenti. Dia melihat gambar bayi mereka, kecil dan lucu, bergerak di dalam perut Ana. "Ini dia, bayi kita," kata dokter dengan senyuman. Fikri dan Ana saling menatap, dan air mata kebahagiaan mengalir di wajah Ana. "Ini luar biasa, Fikri. Kita akan menjadi orang tua," seru Ana, suaranya bergetar penuh emosi. Fikri merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dia merangkul Ana, merasakan kehangatan tubuhnya. "Ya, kita akan menjadi orang tua. Saya tidak sabar untuk melihat bayi ini tumbuh," jawabnya, dan mereka berdua tertawa bahagia. Setelah pemeriksaan, mereka keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang penuh harapan. Fikri merasa seolah-olah mereka telah melewati sebuah babak baru dalam hidup mereka. Dia ingin merayakan momen ini dengan cara yang istimewa. "Bagaimana kalau kita makan malam di tempat favoritku?" tawarnya, dan Ana setuju dengan antusias. Mereka pergi ke restoran kecil yang nyaman, dikelilingi oleh suasana yang hangat dan ramah. Fikri memesan hidangan favorit Ana, dan mereka berbincang-bincang tentang masa depan. "Apa yang kamu bayangkan untuk bayi kita?" tanya Fikri, ingin tahu lebih banyak tentang harapan Ana. Ana tersenyum, matanya berbinar. "Saya ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Saya ingin mengajarinya tentang keindahan dunia," jawab Ana dengan tulus. Fikri mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa dalamnya cinta Ana untuk bayi mereka. "Saya juga ingin mengajarinya tentang impian dan keberanian. Saya ingin dia tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika dia berusaha," kata Fikri, dan Ana mengangguk setuju. Mereka berbagi visi yang sama untuk masa depan anak mereka, dan Fikri merasa semakin yakin bahwa mereka akan menjadi orang tua yang hebat. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di sekitar taman yang indah. Suasana malam itu tenang, dengan cahaya bulan yang menerangi jalan setapak. Fikri meraih tangan Ana, menggenggamnya erat. "Ana, saya ingin kita merencanakan masa depan bersama. Saya ingin kita membangun keluarga yang bahagia," ungkap Fikri, suaranya penuh harapan. Ana menatapnya dengan penuh perhatian, dan Fikri bisa melihat kilau di matanya. "Saya juga ingin itu, Fikri. Saya ingin kita saling mendukung dan mencintai satu sama lain dalam setiap langkah perjalanan ini," balas Ana, dan Fikri merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Dia tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman, Fikri merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. "Ana, saya ingin kamu tahu bahwa saya mencintaimu. Saya mencintai siapa dirimu dan semua yang kamu lakukan. Kamu adalah segalanya bagi saya," katanya dengan tulus. Ana terdiam sejenak, dan Fikri bisa merasakan ketegangan di udara. Akhirnya, Ana tersenyum, dan Fikri merasa seolah beban di pundaknya terangkat. "Fikri, saya juga mencintaimu. Kamu telah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya, dan saya tidak bisa membayangkan masa depan tanpa kamu," jawab Ana, dan Fikri merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain.
Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan menyambut kedatangan bayi mereka. Fikri dan Ana bekerja sama untuk menyiapkan kamar bayi, memilih warna cat, dan mendekorasi dengan penuh cinta. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat ikatan mereka. Fikri merasa seolah-olah mereka adalah tim yang tak terpisahkan, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Suatu sore, saat mereka sedang merapikan kamar bayi, Fikri melihat Ana tampak lelah. Dia menghampiri Ana dan merangkulnya dari belakang. "Kamu sudah bekerja keras, Ana. Ayo kita istirahat sejenak," katanya lembut. Ana tersenyum, merasakan kasih sayang Fikri. "Terima kasih, Fikri. Kamu selalu tahu cara membuat saya merasa lebih baik," balas Ana, dan Fikri merasa bangga bisa menjadi pendukungnya. Mereka duduk di sofa, berbagi cerita dan tawa. Fikri merasa semakin terikat dengan Ana, dan dia tahu bahwa cinta mereka semakin dalam. Dia ingin melindungi Ana dan bayi mereka, dan dia bertekad untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Saat mereka berbincang, Fikri merasa bahwa masa depan mereka cerah dan penuh harapan. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Ana merasakan kontraksi pertama, dan Fikri segera membawanya ke rumah sakit. Dia merasa cemas tetapi juga bersemangat. Selama perjalanan, Fikri menggenggam tangan Ana, memberikan dukungan yang dia butuhkan. "Kita akan melewati ini bersama, Ana. Kamu kuat," katanya, dan Ana mengangguk, merasakan keberanian yang tumbuh di dalam dirinya.